Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduh ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min amalin la yarfa' wa min salatin la tanfa' wa min qawlin la yusma'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits wa qala Allah wa qala ta'ala fil haditsul qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Maaf. Kassalam. Alhamdulillah. Hatur nuhun jazakumullah khairan. Jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di Ahad subuh ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, wabil khusus taufik hidayah dan inayah sehingga kita masih dimampukan untuk sholat subuh berjamaah dan menahan diri sejenak untuk duduk mentadaburi Al-Quran, coba untuk mengkaji dan memahami hadis dan mendengar nasihat-nasihat para ulama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas dengan lancar, masih bisa mengedipkan mata, masih bisa berjalan kaki dan melakukan aktivitas lainnya. Semoga amal yang kita lakukan di hari ini bisa menjadi salah satu bukti
kita telah bersyukur atas nikmat tersebut. Ucapan alhamdulillah kita yang barusan kita ucapkan juga bisa menjadi bukti bahwa kita sudah bersyukur, senang, ridho atas nikmat Allah tersebut. Semoga dengan wasilah amaliyah kita tersebut, kita digolongkan ke dalam golongan abdan syakuro, hamba yang senang bersyukur. Dan semoga dengan syukur kita tersebut Allah tambahkan nikmat kepada kita yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, baik di dunia, kelak di alam kubur, ataupun kelak di hari akhir kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan yang tidak seberapa ini, kalau ada salahnya, semoga Allah memaafkan. Allah mencukupkan, menyempurnakan, dan menerimanya dengan catatan sempurna, dan dibalas dengan berbagai sebab-sebab penyakitnya dan diberikan keafiatan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita yang saat ini sedang memiliki hajat baik yang seakan tidak kunjung terkabulkan, mudah-mudahan kalau memang itu yang terbaik untuk kita, Allah segera kabulkan dengan cara termudah dan hasil yang terbaik. Dan yang memiliki permasalahan hidup, musibah, ataupun apapun, Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik. Dan atas segala kesabaran, Allah jadikan kemudaratan kita ini sebagai kifarat untuk menghapus dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak cucu keturunan kita, saudara kita yang saat ini sedang belajar menuntut ilmu, dan termasuk kita yang menuntut ilmu dalam berbagai kesempatan, Allah bukakan pintu ilmu yang berkah untuk kita semua. Kita dijadikan ahli ilmu dengan segala kemanfaatannya, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita dicatat menjadi orang yang ahli ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk Islam serta umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wa shifa wal quwwah alaina wa alaihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Jika mereka masih hidup, Allah berikan kepada mereka sisa usia yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Allah berikan kepada mereka kesehatan yang paripurna, amal ibadah yang sempurna, yang istiqomah dalam beriman dan takwa, dan Allah wafatkan
dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika mereka sudah meninggal, Allah berikan kepada mereka tempat di alam barzakh yang penuh dengan ridho Allah, penuh dengan nikmatnya. Atas segala dosa yang mungkin pernah mereka lakukan selama hidupnya, Allah bersihkan, Allah hapuskan dan ampuni secara bersih, sebagaimana bayi terlahir dari rahim ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amal-amal yang kita lakukan, buah dari jasa mereka, semoga Allah alirkan pula kepada mereka sehingga bisa menambah catatan amal baik mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-barakah wa syafa'ah alaihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita khususnya di Palestina, umumnya di belahan dunia manapun, mereka yang saat ini sedang Allah uji dengan berbagai kemudaratan, dengan berbagai kejadian yang membuat banyak kehilangan harta, kehilangan anggota tubuh, ya, dan juga kehilangan nyawa. Semoga mereka yang saat ini sedang sakit, sedang menderita, Allah berikan kesabaran yang paripurna. Yang sakit segera Allah sembuhkan, yang terluka Allah segera sembuhkan pula. Dan yang sedang berjuang dengan segenap daya upaya, dengan segenap tenaga dan persenjataannya, para mujahidin Palestina, Allah berikan kepada mereka kekuatan lahir batinnya, kekuatan fisik dan mentalnya, kekuatan iman dan Islamnya, kekuatan persenjataannya, dan Allah tolong mereka dengan bala bantuan dari langit dan dari bumi, sehingga melalui tangan mereka Allah hancur leburkan kekuatan Zionis Israel la'natullah alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang meninggal Allah jadikan syuhada, dan semoga dengan doa kita ini, kepedulian kita ini, kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari para syuhada tersebut, dan kita dimampuhkan oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-barakah wa syafa'ah wa syifa wal quwwah khususan ikhwanal muslimin fi Palestina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'aizil Islam wal muslimin. Allahumma 'aizil ikhwanal muslimin wal mustad'afin wal mu'minin wal mujahidin fi Palestina khassah wa fi kulli makan fi kulli zaman 'amma. Allahumma tsabbit imanahum wasabit aqdamahum wasabit qulubahum wa alif baina qulubahum wansuruhum 'anil qawmidh dhalimin wansuruhum 'anil qawmil munafiqin wansuruhum 'anil qawmil mujrimin birahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya jabbar ya qahar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wadzalimin khususan Zionis Israel. Allahumma fariq jam'ahum wa syatit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa anzil adaba alaihim ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ana a'da ad-din wa iradaka su'i alaihim ya rabbal alamin. Ya aziz ya jabbar ya qahar ya dzal jalali wal ikram. Nas'alukal ijabah wal quwwah wasyifa wal afiyah khususan ikhwanal muslimin fi Palestina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga Allah kabulkan doa kita dan kita dicatat menjadi orang yang peduli kepada saudara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kajian kita membahas kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di hadis yang pertama, di nasihat yang pertama, hadis qudsi. Kemarin kita sudah bahas sampai poin ke-25 ya. Nasihat yang ke-25 dari hadis qudsi ini bahwa ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, sesungguhnya kalian ya, setiap kalian itu adalah 'arin, telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku ya, dan aku akan memberinya. Sudah kita bahas, pakaian secara harfiah adalah pakaian kita, baju ya, supaya diri kita terhindar dari pandangan orang melihat aurat kita. Kita bisa menutup salah satu, bisa melaksanakan salah satu syariat Islam, yaitu menutup aurat kita, dan juga sebagai perhiasan ya. Orang akan merasa pede dengan menggunakan pakaian tertentu ya. Dan orang akan diberikan stempel ya, image dengan menggunakan pakaian tertentu. Kalau ke masjid menggunakan pakaian yang raradutan ya, tahu raradutan, pakaian yang segera ditempelkan, pakaian yang orang bilang ini mau kemana, nah itu jadi identitas pakaian itu. Nah maka ya, kalau kita cari maknanya, kita ini telanjang, orang akan gampang melihat aurat kita. Aurat itu adalah aib, aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutup, dan kalau dibuka orang akan melihat aib kita dan kita akan menjadi malu ya. Dosa kita itu adalah aib, dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita itu adalah aib bagi diri kita. Maka Allah tutup aib kita ini. Begitu banyak dosa yang kita lakukan yang orang tidak tahu ya. Bahkan orang terdekat sekalipun, bagi kita, istri kita, belum tentu tahu aib kita. Belum tentu dosa kita itu diketahui oleh istri kita, padahal mungkin terkait dengan dia gitu kan, gitu. Allah tutup aib kita. Maka kita minta supaya Allah menutup aib kita. Allahumma astur aurati fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah auratku, urusan dunia, urusan di akhirat, dan juga urusan agama ya. Nah kemarin yang kita bahas itu ya, yang insya Allah pagi ini kita tambahkan poin berikutnya, poin yang ke-26 ya. Loncat ya. Nah. Ya betul. Jadi nah itu sangat tes, Bapak ini merhatikannya enggak kemarin, ternyata merhatiin. Yang lainnya berarti antara enggak ada atau yang ada tapi enggak ada di sini, ada di alam lain gitu ya. Jadi poin 25 ini urutan dari nasihat kitab ini ya. Nah sementara yang keempat itu adalah poin dari hadis qudsi itu, yang dari hadis qudsi.
Jadi yang pertama dari hadis qudsi ini kan Allah tegaskan bahwa Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua masih ingat? Sekalian ngetes nih. Saya juga nggak ingat, jadi saya harus baca gitu. Allah haramkan dirinya berbuat zalim kepada makhluknya. Maka Allah haramkan pula makhluknya untuk berbuat zalim, ya. Perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang tempatnya nggak ada selain neraka, ya. Maka Allah haramkan kita untuk berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri, kan gitu. Yang kedua, bahwa Allah tegaskan semua manusia ini dalam kondisi tersesat, ya. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kenapa kita diwajibkan, bahkan jadikan salah satu rukun untuk meminta hidayah? Bahkan sehari semalam minimum berapa kali? 17 kali. Satu kali saja tidak meminta hidayah, tidak sah sholatnya, kan gitu ya. Nah yang ketiga, ya, bahwa Allah tegaskan kita ini semua dalam kondisi lapar, ya. Maka mintalah makanan kepada Allah, Allah akan berikan. Yang keempat, bahwa yang tadi, kita ini semua dalam kondisi telanjang. Orang yang lahir dari siapapun sekalipun dia seorang presiden, seorang anak presiden, seorang anak raja, begitu borosot, begitu lahir, tidak ada yang pakai pakaian jubah, ya, semuanya dalam kondisi telanjang. Nah itu, ya. Nah berarti sekarang yang kelima, berarti cocok, ya, cocok. Pak Haji alhamdulillah memperhatikan, ya. Yang lain juga memperhatikan, saya yakin. Cuman takut salah aja kali nggak ngomong. Sekarang yang kelima, ya. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sungguhnya kalian itu adalah tukhti'una bil laili wan nahar, doyan berbuat maksiat, doyan berdosa, melakukan dosa di malam dan di siang hari, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akan tetapi aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku akan ampunkan semua dosa-dosa tersebut. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, dan aku akan mengampuni kalian. Jemaah rahimana rahimakumullah, kalau kita mau muhasabah diri, ya, mau merendahkan ego kita sedikit saja, barang sejenak, kita pikirkan di hari ini saja, hari kemarin, ya, kalau ini kan baru berjalan berapa, jangan jauh-jauh, ya hari ini saja kita hitung, bangun jam berapa, kita sudah berbuat dosa berapa kali. Apakah penuh dengan amalan soleh atau amal salah, ya. Begitu bangun saja, ya, yang kita pegang apa? Uyap-ayap, gupui gapai, ya, rabak sana rabak sini, yang kita pegang apa? HP, matiin alarm, ya. Apakah dengan diberikannya kesempatan kita untuk membuka mata, mendengar alarm, atau ceplok ada nyamuk kita kerasa, kita bersyukur enggak? Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah. Setelah itu goler lagi, kan gitu, ya. Nah, dengan tidak bersyukurnya atas nikmat, apakah itu bukan dosa? Dosa. Kenapa Allah ancam orang yang tidak mau bersyukur dengan azab, sementara yang bersyukur diberikan nikmat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi? Berarti tidak bersyukur itu adalah maksiat kepada Allah.
Berapa banyak dari nikmat yang Allah berikan semenjak kita bangun itu, ya. Atau di saat kita sedang tidur, apakah tidak ada nikmat Allah di situ? Yang menjaga telinga kita yang molongo, yang hidung kita yang ngemplong, ya, yang molongo, tidak dimasuki oleh binatang, siapa? Apa kita bisa jaga? Ada hewan ngagar ayam, ya, merayap masuk ke lubang hidung kita atau ke telinga kita mampu nggak menahan itu? Enggak. Kondisi tubuh kita kosong, ya. Jiwa kita, ruh kita sedang keluar dari jasad kita. Kita kan dalam kondisi mati tidur itu, ya. Siapa yang jaga tubuh kita supaya tidak dimasuki oleh setan? Sehingga begitu bangun itu kita nggak gerbeg gitu. Padahal tubuh kita kosong, gampang kalau dimasukin oleh setan. Jangankan ruh kita sedang tidak ada, pikiran kita sedang kosong saja, itu setan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Maka siapa yang menjaga itu? Kalau bukan Allah. Itu bukan nikmat. Nikmat. Makanya kita disyariatkan, ya, disunnahkan begitu bangun membaca doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Kenapa di situ ba'da amatana? Kenapa dikatakan ahyana? Karena kita dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati, gitu. Ya. Bukankah itu nikmat kehidupan itu? Kita bisa helai, ya, nyedot udara karena tubuh kita kekurangan udara. Begitu kita helai, menguap, mulut kita tidak cangkem lagi, tidak nutup lagi. Bagaimana kalau seperti itu? Kan kita enak aja helai, ngam nyam nyam nyam, kan gitu ya. Itu bukan nikmat. Nikmat. Ya. Maka dari awal kita dihidupkan kembali saja, bangun itu, kita sudah bermaksiat kalau kita tidak mensyukurinya. Ya. Maka kata Allah, kalian ini, ya, setiap kalian ini selalu bermaksiat kepadaku, mau di malam, mau di siang hari. Tapi Allah zat yang maha pengampun, ya. Allah akan ampuni semua itu, ya. Ini bahagianya kita sebagai orang yang mukmin, ya, orang yang muslim. Kenapa? Dosa-dosa kita yang kecil, kita tidak minta tobat, minta ampun kepada Allah. Tapi kita beramal soleh, maka itu akan dihapus oleh amal soleh kita, ya. Dalam Quran surah Al-Hud ayat 114 kan Allah tegaskan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita duduk di sini semenit, 2 menit, sejam, 2 jam. Berapa banyak dosa yang Allah ampuni dari duduk di majelis taklim, tidak terhingga. Kenapa? Yang mendoakan ampunan kepada kita siapa? Malaikat, bahkan ikan-ikan di lautan. Ada berapa ikan di lautan? Ya, silakan yang bisa menyebutkan dapat hadiah. 20. Mulai dari teri, incu teri, aki teri, ya. Ikan tongkol, ikan tur, nggak kesebut. Semua mendoakan ampunan kepada kita. Malaikat dalam hadis katakan, orang yang duduk di majelis ta'lim dan majelis dzikir, malaikat menangkupkan sayapnya seraya berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Selama itu didoakan malaikat. Malaikat pernah berdosa enggak? Enggak ada. Doanya tembus langsung ke Allah. Lah kita gitu. Maksiat doyan, amal soleh ala kadarnya, beristighfar pun kalau kaget atau kalau kesel, astagfirullah hari mana, kan? Maka alhamdulillah, Allah giring kita, ya, mampukan kita untuk mendatangi masjid setiap langkah kaki kita,
Yang kanan menambah 10 kebaikan, yang kiri menghilangkan 10 keburukan. Kan gitu ya. Tapi itu dalam kondisi kalau kita pergi sudah berwudu ya. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa kita ini semua berdosa. Banyak dosanya di malam hari, di siang hari. Tapi Allah akan mengampuninya. Bagaimana kita kalau kita merasa bahwa kita ini begitu banyak dosa dan kita ini kotor, ya. Seakan-akan setiap saat kita nggak pernah bertobat, atau tobat pun seakan-akan hanya lip service, hanya sebatas membasahi bibir saja, tidak mengucap istighfar, tidak tembus sampai ke hati. Apakah dosa kita diampuni atau tidak? Sehingga kadang kan kita timbul perasaan, ini dosa saya ini diampuni enggak ya, gitu ya. Kadang frustasi. Sampai-sampai kita, aduh, baru saja sudah bertobat, sudah berdosa lagi. Baru saja ibadah, sudah berdosa lagi. Diampuni enggak ya, gitu ya. Maka kata Allah, ya, tadi dalam salat saya baca Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya. Ada yang hafal enggak? Yang tadi saya baca. Az-Zumar surah 39 ayat 53. Ini hiburan untuk kita yang doyan dosa. Hiburan dari Allah, ya. Apa istilahnya itu? Semangat, penyemangat dari Allah bahwa kita nggak boleh putus asa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, alladzina asrafu, yang senang berlebih-lebihan, ya, yang senang kan berdosa itu kan berlebih-lebihan, melampaui batas, ya. Batas-batas itu adalah syariat, hukum, ketentuan Allah. Kita lewati, kita seberangi, kita langgar, gitu. Ini orang yang senang melanggar aturan Allah. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kebaikan. Rahmat adalah ampunan atas dosa yang kita perbuat. Ada rahmat untuk kita, ada ampunan untuk kita dari Allah. Atas keburukan yang kita lakukan, ada perbaikan yang Allah berikan kepada kita. Banyak ayat yang selalu mengiringi wa aslahu dan memperbaiki. Setelah berbuat keburukan, berbuat salah, perbaikan dengan aslah, dengan islah, memperbaiki diri adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Coba kalau naudzubillah min dzalik, begitu kita berkubang dalam maksiat, tidak Allah berikan rahmat kepada kita, apa yang terjadi? Kita akan betah di situ. Setidaknya hati kita tidak akan menjerit. Pernah nggak kita merasakan di saat kita maksiat, hati kita temerean, orang sudah bilang, nggak ngasih, menyesal, sedih, bahkan mengutuk diri sendiri. Karena dalam hati kita ada nafsu. Nafsu apa? Yang senang mengutuk diri sendiri, yang senang menyesali diri sendiri. Lawamah. Dalam hati kita itu ada nafsu lawamah, yang senang menyesali diri, ya. Itu anugerah dari Allah, itu rahmat dari Allah, membukakan hati kita, bisa menyensor, mengidentifikasi, merasakan bahwa yang kita lakukan ini adalah dosa. Hidayah dari Allah itu, dan itu rahmat dari Allah. Maka, ya, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa. Sebanyak apapun dosa kita dalam hadis qudsi, ya,
hambaku datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan bawa dosa sebanyak pasir di lautan, Allah akan ampuni kecuali satu, dosa syirik. Dosa syirik pun kita berbuat syirik misalkan, kalau kita bertobat dengan tobatan nasuha, tobat yang benar, Allah akan ampuni. Yang dikatakan tidak diampuni itu kalau kita tidak sempat bertobat. Dosa syirik itu tidak akan ada ampunannya kalau kita tidak sempat bertobat, meninggal naudzubillah min dzalik dalam kondisi syirik. Itulah yang dosa yang tidak akan terampuni, ya. Dan syirik itu menghapuskan seluruh amal kita, ya. Menghapuskan seluruh amal kita. Masih dalam Quran surah Az-Zumar tadi yang saya baca juga kan, bahwa Nabi saja diancam, ya, kalau berbuat syirik la yahbatuna amalukum, akan hilang semua amal-amalmu, apalagi kita, ya. Jadi dalam Quran surah Az-Zumar ayat bukan yang ancaman bahwa kalau kita berdosa dengan dosa syirik, ya, Nabi saja diancam, ya, dengan dosa syirik, maka akan hilang, ya, hilang semua amal-amalnya. Quran surah Az-Zumar ayat 65, silakan dibaca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad, dan sungguh, uhiya, telah aku wahyukan, ilaika, kepada engkau Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi rasul sebelum engkau. Apa yang diwahyukannya itu? La in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik, ya, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hilang semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, maka janganlah jadi orang-orang yang rugi. Kita sudah berbuat amal soleh, catatan kita di hadapan orang sebagai orang yang soleh, ternyata di hadapan Allah nihil, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita berbuat syirik, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Ini Nabi diancam, apalagi kita. Itulah dosa yang tidak terampuni kalau kita belum sempat bertobat. Dosa yang sudah menghapuskan amal kita, ya, kita mulai lagi dari nol berarti, ya. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah untuk memohon ampun atas kesyirikan yang kita tahu atau tidak kita tahu, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak tahu, dan aku mohon ampunan kepadamu dari dosa syirik yang aku tahu. Termasuk syirik kecil juga. Termasuk syirik asghar, riya. Senangnya, bukan senangnya, ya, alhamdulillahnya, riya itu dalam hadis dikatakan ibarat api yang memakan kayu bakar. Kalau kita lihat api memakan kayu bakar, ya, bagaimana? Apakah seperti api yang memakan kertas dalam sulap, bus, hilang langsung begitu? Bagaimana api memakan kayu bakar? Merembet, kan? Maka kalau kita diamkan, riya itu merangsek, memerasuki hati kita, maka amal kita yang itu hilang, dimakan oleh riya kita. Tapi kalau kita bisa segera menyadari dan beristighfar, ya, memohon ampun atas riya tersebut, insya Allah amal kita masih tersisa, walaupun hanya tinggal congokna mungkin, ya. Apa tuh congok tuh?
Ngerti nggak? Congo apa? Congo itu ujung. Ujungnya mungkin ibarat ini botol, dibakarlah dari sini merembet. Kalau tidak dipadamkan sampai ke congona, sampai ke ujungnya. Habis kalau sudah ke ujung kan nggak bersisa. Tinggal pengakuan saja bahwa saya sudah melakukan amal itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau syirik yang akbar, hilang, la yahbatun amalukum, hilang sama amalmu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan syirik. Ya. Amin ya Allah. Nah di sini ya, walaupun ada syaratnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, syaratnya apa supaya dosa kita diampuni oleh Allah? Mulai dari 54-nya itu. Silakan nanti dibaca di rumah, pelajari, ya pahami. Ada syaratnya. Mulai dari wa anibu, ya kembalilah kepadaku. Sampai wattabi'u. Ikutlah apa Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita bahas akan kepanjangan. Jemaah rahimani rahimakumullah, yang ke-5, ya. Yang ke-6, ya, dalam hadis qudsi ini Allah tegaskan, ya ibadi innakum lang tablughu durri fatadurruni wa lang tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi wahai hambaku, innakum sungguhnya kalian lang tablughu durri, tidak akan sampai kepada kemudaratanku. Fatadurruni, ya, dan engkau tidak akan dapat memudaratkan aku. Walang tablughu naf'i, dan engkau tidak akan pernah sampai kepada kemanfaatanku, fatanfa'uni, ya, dan memberikan manfaat kepadaku. Apa makna dari hadis ini? Kita, Allah tegaskan, ya, dalam Quran surah 5 ayat 76. Silakan dibaca, ya. Surah 5 ayat 76. Allah tegaskan, siapa sih kita sehingga kita merasa sombong bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain? Siapa sih kita sehingga kita merasa orang yang paling bermanfaat bagi orang lain? Siapa sih kita sehingga kita merasa bisa mencelakai orang lain? Gitu. Itu semua Allah lah yang memampukan kita. Orang yang Allah berikan kemudaratan, seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya. Orang yang Allah berikan manfaat, seluruh makhluk tidak bisa memberikan mudarat kepadanya. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya, dibakar dengan api yang dikatakan menggunung, sampai susah memasukkannya itu dengan ketapel, harus dimasukkannya itu, ya. Seluruh orang di situ, mulai dari rajanya sampai rakyatnya, berkomplot untuk mencelakainya. Tapi kenapa tidak celaka? Siapa yang membuat itu semua? Allah lah yang membuatnya. Dalam Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 76, Allah berfirman, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Qul, katakan Muhammad, ata'buduna min dunillah, mengapa kamu menyembah selain Allah? Ma la yamliku lakum, yang dia sedikit pun tidak memiliki kekuatan, ya, yang tidak dapat menimbulkan bencana darra, bencana kemudaratan, wala nafa, atau sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu as-sami'ul 'alim, dan sungguh Allah, ya, dialah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tegaskan di sini, orang yang menyembah selain Allah padahal dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, disembah. Kok disembah gitu? Sebagai contoh dulu, kenapa orang di zaman jahiliyah, ya, menyembah batu yang diemplek-emplek, yang dipahat menjadi patung.
Padahal batu itu sedikit pun tidak bisa bergerak. Dia sendiri tidak bisa menahan begitu Nabi Ibrahim mengkampakinya, yang besarnya tidak bisa menahan, tidak bisa mencegah, ya. Bahkan dirinya sendiri hancur gitu. Tapi kenapa disembah? Orang zaman sekarang mengelu-elukan, mengidolakan, sudah masuk dalam taraf menyembah, ya. Tapi dia tidak sadar. Mencintai yang berlebihan, menghormati, kadang gulunya itu tidak merasa dia telah menyembahnya. Bayangkan, saking takutnya oleh orang, ya, sehingga dia merasa akan mati mungkin. Orang yang menyembah penguasa, dia tidak merasa sedang menyembah. Orang yang mengidolakan, mencintai seorang idola, dia tidak merasa sedang menyembahnya, gitu. Padahal dia sendiri tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. Ya. Maka di sini kenapa kata Allah? Kenapa orang sampai menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat? Di Quran surat Al-A'raf ayat 188, ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma Allah. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa manfaat atau mudarat itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, kuasa Allah. Allah Maha berkuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada makhluknya. Makhluk tidak sedikit pun tidak akan pernah bisa memberikan mudarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ya, ini Nabi Muhammad saja yang diperintahkan oleh Allah bahwa Nabi sedikit pun, katakan Muhammad, la amliku nafsi, aku tidak memiliki kuasa atas diriku, ya, naf'an untuk memberikan manfaat, wala dharran ataupun mudarat, illa masya Allah, kecuali Allah yang berikan manfaat dan mudarat itu kepadaku, kuasa untuk melakukan itu. Walau kuntu alamul ghaib, dan kalau seandainya aku tahu yang gaib, ya, lastakthartu minal khair, tentu aku akan berbuat amal baik yang sebanyak-banyaknya. Wa ma masaniya su, dan aku bisa menghindari bencana, ya, tidak akan ditimpa bencana. In ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan pemberita gembira, ya, pemberi kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendeklar bahwa dirinya tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat, dan juga untuk mendeklar bahwa dirinya, Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Maka kalau sekarang ada orang yang koar-koar merasa dirinya mengetahui yang gaib, kira-kira apa? Nabi saja diperintahkan untuk mengatakan itu, bahwa aku tidak tahu hal yang gaib. Kalau seandainya tahu yang gaib, tentu Nabi akan berbuat amal yang sebaik-baiknya dan tidak akan ditimpa bencana. Kalau Nabi SAW tahu yang gaib, ya, mungkin enggak Nabi SAW akan dilempari waktu di Taif, ya. Wallahu a'lam, ya, bukan berarti tidak akan dakwah ke Taif, itu sudah kewajiban Nabi, ya. Kalau kita saja, kalau kita tahu yang gaib, apa takdir kita hari ini? Kita lewat jalan ke depan, ternyata kesandung. Kalau kita tahu, kita akan kesandung enggak? Enggak. Lagi anteng lihat HP, delwo, naon delwo teh ya? Gebros. Begitu dilihat, sendal rami pinggu, tai ucing. Kita akan seperti itu enggak? Enggak, ngapain juga? Saya iseng nginjak ucing kan gitu. Kalau kita tahu besok akan mati, atau hari ini kita akan mati, kira-kira akan berbuat maksiat enggak? Enggak akan. Dari pagi sampai pagi lagi pasti akan ibadah. Betul enggak? Kalau seandainya kita tahu.
Ini nabi, apalagi orang, apalagi kita, orang biasa. Maka kalau di YouTube, di TV, begitu banyak orang yang mengaku dia tahu tentang hal gaib, Masya Allah. Dan gebleknya lagi, banyak orang yang percayanya. Di antara yang percaya itu bukan orang bodoh lagi, orang pintar. Ya. Yang mengatakan bahwa kalau engkau ya ditanya man rabbuka, jawab saja ya. Jawab saja, saya ini muridnya si Anu gitu, kau akan selamat. Bener nggak begitu? Dianya sendiri yang ngomong seperti itu. Bener nggak dia bisa melawan itu malaikat? Bahkan malaikat dimarahin, bayangkan. Video call dengan Allah, dengan malaikat. Ada orang kayak begitu dipercaya. Ya Allah, ya Rabb, ya. Saat ini kenapa begitu banyak orang yang tersesat? Dan itu di kalangan orang-orang yang berilmu. Wajar kalau dia bukan orang berilmu. Gulu terhadap orang, berlebihan terhadap orang, sekarang sudah Masya Allah. Menganggap bahwa dia akan celaka kalau tidak ikut jemaahnya, akan celaka kalau tidak menjadi orang yang mencintai mursidnya itu. Masa orang yang dikatakan waliullah seperti itu? Naudzubillah min dzalik ya. Penyesatan sekarang yang di poin yang keberapa yang dikatakan semua manusia itu, kalian itu adalah tersesat? Masih ingat poin keberapa? Poin yang kedua ya. Inilah pentingnya kita, kenapa kita harus senantiasa meminta petunjuk dari Allah. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kita akan melakukan apa di esok hari. Di akhir surah Al-Luqman ya, Allah tegaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Ya. Di antara kalian sedikit pun tidak akan tahu, siapapun tidak akan tahu apa yang akan engkau lakukan esok hari dan di mana engkau akan mati. Ya. Kita tidak tahu hari ini, mungkin kita seperti itu. Esok hari akan apa? Kita nggak tahu. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai tersesat kita. Maka senantiasalah kita memohon doa, memohon hidayah kepada Allah. Karena di antara yang bisa mengubah takdir, kata Rasulullah SAW, adalah doa. Bisa jadi kita tersesat. Bisa jadi hari ini kita tidak sholat. Bisa jadi kita hari ini, saat ini sedang maksiat. Tapi karena sebelumnya kita mohon ampun pada Allah, mohon hidayah kepada Allah, dan Allah terima tobat kita, Allah berikan kita hidayah, kita dijauhkan dari maksiat. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, kuburan disembah-sembah, ya. Orang yang meninggal disembah-sembah, Allahu Rabb, ya. Maka di sini ya Allah tegaskan, kita tidak bisa memberikan mudarat kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Kita juga tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Apalagi kita bisa mencampuri urusan Allah untuk memberikan mudarat atau manfaat. Ini Allah tegaskan seperti itu. Nabi saja diperintahkan untuk mendeklar dirinya tidak tahu apa-apa terkait dengan takdir itu, terkait dengan yang gaib. Jam 5:30 sudah siang ya. Satu lagi ya, yang ke-6, yang ke-6. Ya ibadi lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum maza dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, kalau seandainya apabila orang terdahulu, wa akhirakum, dan sampai akhirnya ada manusia, yaitu di yaumil akhir, wa insakum, ya,
serta manusia, wa jinnakum seluruhnya manusia dan juga seluruh jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, ya, kamu semuanya memiliki hati yang atqa, hati yang bertakwa, ya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak akan menambah keagunganku dalam kerajaanku. Kata Allah, kalau seandainya sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat, seluruh manusia dengan ras apapun, bentuk apapun, sampai jin seluruhnya, ya, itu semuanya memiliki hati yang bertakwa. Orang soleh, orang bertakwa, sedikit pun kata Allah tidak memiliki andil untuk menambah keagunganku dalam kerajaanku. Wajar, ya, wajar. Kenapa Allah tidak butuh makhluk? Di antara sifat Allah, apa itu sifatnya itu? Yang tidak butuh dengan makhluk itu? Ada yang tahu? Sifat-sifat Allah ada berapa? Coba. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, hadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada berapa sifatnya? Yang wajib, yang mustahil? Ada berapa? Yang mustahil? Yang mustahil kebalikannya lah. Ada 20. Satu lagi yang jaiz. Yang jaiz ada? Ya satu itu, ya, jaiz. Di antara yang 20 tadi, sifat yang mana yang Allah tidak butuh dengan makhluk? Qiyamuhu binafsihi. Karena Allah maha berdiri sendiri. Kita berdiri sendiri enggak? Kita berdiri sendiri masih butuh yang lain, ya. Saya memandiri, berdiri sendiri saya. Iya. Kamu mandirinya dalam hal apa? Ekonomi saya nggak minta kepada orang lain, saya usaha. Kamu usaha itu yang beri siapa? Kamu jualan, yang beli siapa? Kamu jualan, yang barang yang engkau jual itu siapa? Kamu sendiri berpakaian, itu siapa yang membuat? Apa kamu bikin sendiri? Kan enggak gitu ya. Kalau kita tanya kepada orang yang mengatakan, saya mandiri kok, saya nggak tergantung pada orang lain gitu. Sejauh apa sih? Allah berdiri sendiri dengan segala keagungannya. Kenapa? Berdiri sendirinya itu karena kudratnya, karena kuasanya. Kalau kita kan tidak kuasa, ya. Nah, maka di sini dikatakan seluruh makhluk beriman kepada Allah tidak akan mendapatkan andil sedikit pun untuk memberikan kemuliaan kepada Allah, ya. Supaya cocok satu lagi, ya. Tadi kalau seluruh makhluk beriman, ya. Maka yang berikutnya, yang ibadi lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ini kebalikannya. Kalau saja manusia dari awal sampai akhir, ya, manusia dan jin semuanya maksiat kepada Allah, sedikit pun tidak bisa naqasa, tidak bisa mengurangi kemuliaan Allah. Apakah dengan orang kafir sekarang Allah akan rugi? Enggak. Apakah dengan berimannya kita saat ini Allah akan untung? Tidak. Untung rugi itu hanya untuk manusia sendiri, untuk kita sendiri. Kita beribadah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah, ya. Maka
Orang yang celaka atas perbuatan dirinya sendiri, ulah dirinya, bukan Allah yang menghendaki dia celaka. Gitu. Bima kasabat aydinnas, kecelakaan, keburukan, kemudorotan atas ulah tangan-tangannya sendiri saja, yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mendeklarkan, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan berbuat dolim sedikit pun. Nah, jemaah rahimakumullah, yang baru saya yang keberapa? Ke-8 atau ke-7? Ke-7 ya, ke-7. Kita sampai di sini saja ya, ke-7. Mudah-mudahan insyaallah pekan depan kita tambahkan ya. Apa yang kita bahas di pagi ini, poin dari bahwa kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa, dan kita adalah senang berbuat dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Tidak ada satupun dosa yang tersisa dalam diri kita. Dan kalau ini adalah kajian kita terakhir, dengan kajian ini Allah hapus semua dosa kita, yang kecilnya, yang besarnya, yang nampak tersembunyi, sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita bersih tanpa dosa sedikit pun. Dan kalau seandainya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup berapa tahun lagi ke depan, selama itu pula semoga dengan kajian ini adalah milestone kita, titik balik kita untuk menjadi lebih baik di sisa usia kita. Allah istiqomahkan dalam keadaan iman dan takwa sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kajian ini ya, kita makin waspada atas diri kita sendiri dan atas makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Bagaimana diri kita, nafsu kita, atau makhluk yang ada di sekitar kita menjerumuskan kita, kita waspada. Ya. Di mana ada makhluk yang membawa kita kepada kebaikan, kita juga bisa mengikutinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minal amwat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita baca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya Ustaz tentang itu tadi ayat yang kita bahas di surat Az-Zumar ayat 55 sampai yang 5 masalah poinnya adalah kalau nggak salah ingat saya ini masalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi di dalam terdahulu dalam itu bahwa tatkala mereka melakukan syirik, maka hapuslah amal-amalnya. Yang saya lihat ini ayat ini wah, bukan lebih sedap lagi nih, lebih banget nih kalau masalahnya. Pertama masalah yang menyangkut kalau dosa syirik itu kan yang tidak kelihatan seperti dosa syirik yang kita singgung tadi, masalah riya gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan riya gitu, misalnya contoh dalam suatu amal saja gitu ya, kita bersedekah, kita berbuat baik menolong seseorang, kemudian timbul rasa riya di hati kita. Ini apakah amal yang hapus ini amal yang sesuai dengan dalam konteks perbuatan itu saja atau seluruh amal ibadah kita gitu. Jadi ini caranya kalau semua amal ibadah kita hapus, ya Allah, apalagi ini disampaikan kepada Nabi luar biasa ibadahnya ya, menurut kita ini semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah kita berbuat syirik itu khusus di amal ibadah yang kita lakukan itu saja, atau semua amal ibadah kita yang kita kerjakan selama ini, Ustaz? Yang mohon untuk penjelasannya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 65 ini Allah berfirman, qul ya, uhiya walaqad uhiya, dan sungguh uhiya telah aku wahyukan ilaika kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada hamba-hambaku sebelummu,
para nabi sebelumnya. La in asyrokta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatuna amaluka, maka hilang semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, jangan engkau menjadi orang yang rugi. Mungkin gak nabi syirik? Enggak lah. Di sini Allah tegaskan orang-orang zaman dulu itu para nabi, para rasul, ya, head to headnya Nabi Muhammad SAW dan juga nabi sebelum-sebelumnya. Sama dulu juga. Kenapa? Karena diwahyukan, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada yang lainnya. Berarti sama, telah diwahyukan juga kepada yang lainnya. Orang yang menerima wahyu itu siapa? Para nabi dan para rasul. Allah tegaskan, aku telah wahyukan, engkau jangan syirik. Maka nabi dan rasul tidak mungkin dia akan berbuat syirik. Kenapa? Kan dijaga oleh Allah. Kan nabi itu kan maksum. Ya. Orang yang dijaga dari perbuatan dosa itulah nabi dan rasul. Maksum. Jangankan berbuat dosa seperti kita. Ada nggak nabi yang saking kesalnya, ya, saking kesalnya, ini langsung Allah menegur, ya, meninggalkan umatnya, langsung Allah menegur. Ini tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat yang bedalah dengan kita gitu, bahkan tidak syirik, tapi langsung Allah tegur. Ada enggak? Siapa? Nabi Yunus dan Nabi yang langsung ditegur. Nabi Adam kan ditegur sebenarnya kan, ya kan? Itu kan melanggar. Padahal kan hanya begitu aja gitu. Beda dengan dosa kita maksudnya kan gitu. Tidak berbuat syirik. Ya. Itu langsung ditegur. Nah kata Allah, kalau syirik, ya, engkau akan jadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Pertama, akan copot dari titel kenabiannya, kerasulannya. Dan yang kedua, buah dari dakwahnya itu akan hilang. Nah, maka dikatakan orang yang rugi itu, sebagai analogi begini. Apa yang dikatakan rugi? Nggak dapat untung. Kalau kita punya modal 1.000, sejuta lah misalkan, hilang 100, dikatakan rugi enggak? Rugi juga. Tapi ruginya gede atau ini kecil? Kecil lah, masih ada 900.000. Kalau kita modalnya 1 juta, usaha dapat 1.100.000, untung, ya. Tapi cuman 100 gitu. Kita kan ingin untung gede. Nah dikatakan rugi kalau kita hilang sama modal, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis, uang ngebul kemana gitu. Rugi enggak? Rugi. Orang sudah berbuat baik, ya. Begitu kita minta upah, emang maneh naon, emang maneh saya gitu, boro-boro dikasih upah malah dicarikan. Rugi enggak? Rugi. Kita sudah berbuat baik, sudah beramal soleh, ternyata dalam catatan amal kita enggak ada. Karena terhapus. Rugi enggak? Rugi. Itulah syirik. Orang syirik itu, ya, di Al-Kahfi itu, ya, ayat 100 berapa? 106 atau 100 berapa? Merasa dia sudah berbuat baik, ternyata enggak. Ya. Dan syarat supaya bisa liqa, bertemu dengan Allah, apa? Jangan syirik. Ya. Di 110-nya, di akhirnya kan, ayat akhirnya. Maka kalau orang sudah berbuat baik tapi tidak mendapatkan catatan kebaikan dia, bukankah itu rugi? Orang sudah bilang capek gawe teu kapake gitu. Itu yang syirkul
akbar. Kalau syirkul asgor, ya, syirik asgor, dalam hadis Rasulullah SAW pernah menganalogikan api memakan kayu bakar. Nah, kalau secara logika kita, api memakan kayu bakar itu kan nggak sekaligus bus gitu kan, tapi bertahap. Nah, demikian pula dengan amal kita. Kita ria dalam sholat, yang hapus, kalau tetap ria, yang hapus itu amal sholat. Amal sodakoh yang lainnya tidak ria, dapat pahala. Tapi kalau seluruh amal kita, ya, sudah kita lakukan itu, semuanya ria, tidak ada catatannya. Yang terdahulu, gara-gara kita sum'ah, itu amal itu sudah dicatat dengan tinta emas dalam buku catatan kita. Kita ujug-ujug ngomongin, cek, dulu itu saya pernah begini, kalau kamu pengen tahu ya. Dia bisa begitu sukses begitu, siapa tuh yang ini? Yang bikin dia sukses siapa? Nih, gua. Lu tuh dulu dari gorong-gorong dari ini gitu kan. Yang bikin sukses siapa? Nih gua nih. Padahal orangnya nggak ada yang tahu. Gara-gara sum'ah, ya. Kan penyakit hati yang seringlah kita bahas ya. Ada 4 kan ya, penyakit hati yang berbahaya itu. Mulai dari yang terkecil sampai yang paling bahaya. Yang paling kecil itu kan sum'ah. Diawali dengan sum'ah. Mengatakan, menginformasikan sesuatu yang pernah kita lakukan. Baru ujub. Bangga diri. Oh, bagus ternyata. Oh, dia itu gara-gara kamu. Iya dong gue gitu. Hebat bang. Ya iyalah gue gitu. Kalau nggak begitu mah bukan gue. Nah itu udah sombong, masuk ke sombong. Habis ria langsung takabur. Yang merasa dia bikin sukses itu dirinya, padahal Allah yang bikin sukses. Itulah takabur, puncak dari penyakit hati. Takabur itu kan syirik juga, ya, merasa diri. Kenapa iblis diusir, bahkan dikutuk sampai kiamat? Ya. Gara-gara takabur, bukan dosa yang lainnya. Apa takaburnya iblis? Merasa lebih baik dibanding Adam. Ana khairu minhu kan? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Api lebih mulia dong daripada tanah, ngapain juga gitu ya. Saya lebih baik dari dia. Kata Nabi kan al-kibr itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menentang yang hak, menentang Allah, Rasulnya, menentang Al-Quran dan hadis. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi bukan cuma syirik yang menghilangkan amal itu, takabur juga gitu. Maka takabur ini kan dalam hadis dikatakan hadis qudsiyah, itu kan selendang Allah. Sifat-sifat Allah yang lainnya boleh kita menduplikasi, mencontoh, ya, mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Tapi di antara sifat Allah ada takabur. Al-Mutakabbir kan, asma Allah itu kan, nggak boleh, karena itu selendang Allah, kemuliaan Allah. Nggak boleh kita replikasi, nggak boleh kita duplikasi, nggak boleh kita contoh, nggak boleh kita implementasikan. Jadi amal itu yang diancamkan pada Nabi ini istilahnya itu peringatan. Wahai manusia, wahai umat manusia, Nabi saja nih aku ancam nih, ya. Nabi saja aku ancam nih, kalau dia syirik, tapi nggak bakal syirik. Apalagi engkau gitu lah, apalagi kita gitu. Maka hati-hati. Nabi saja yang Allah jaga, karena dia maksum, ya. Dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau syirik hilang amalnya, jadi orang yang rugi. Apalagi kita gitu. Maka hati-hatilah terhadap syirik. Maupun mukhalafatnya seperti itu. Kita ya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik itu ibarat semut hitam berjalan di atas batu yang hitam legam di tengah malam gelap gulita. Terlihat enggak? Ada enggak semutnya? Semutnya ada enggak?
Kelihatan. Ada. Terlihat nggak? Enggak. Itulah syirik. Ya. Orang merasa beribadah nih, memuliakan kuburan itu merasa beribadah. Sampai merasa saya kalau nggak datang ke kuburan itu, usaha saya tidak sukses. Merasa saya kalau tidak datang ke wali ini, tidak bertawasul ke wali ini, meminta berkahnya, doa saya tidak akan diijabah. Usaha saya tidak akan sukses. Jabatan saya tidak akan naik. Memang yang di kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Yang tadi kan, nggak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat. Orang yang sudah di kuburan itu kan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gitu. Dan dia merasa dengan kuburannya itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu kan sudah syirik. Datang ke kuburan bukannya mendoakan, malah minta doa. Memang kita harus memuliakan kuburan. Diinjak aja nggak boleh, dudukkan aja nggak boleh. Memang, tapi jangan gulu, jangan berlebihan. Karena bisa tergelincir kepada kesyirikan. Gitu. Dan ini kan merasa orang, kalau orang sudah begitu merasa tidak syirik kan. Makanya Nabi mengatakan orang-orang ahli kitab, orang-orang yang zaman dulu hancurnya itu, ya, karena gulu terhadap orang yang sudah mati. Dibangunlah bangunan yang dianggap sakral, suci. Dibikin rumah, dikerudungin, dikasih minyak, ya. Yang sekarang umat Islam ada yang begitu? Banyak. Disimpan kenceleng, orang yang sedekah ke situ, ya, akan diganti berlipat-lipat. Yang untung siapa? Kuncenya, penjaganya, panitianya itu. Begitu dibuka sampai karungan. Pernah lihat kan? Orang sampai berjejer puluhan meter untuk menghitung itu uang. Kalau ada orang yang masjid yang membutuhkan bangunan, ada orang miskin, begitu enggak? Enggak ada yang begitu. Ya. Yang sampai karungan gitu orang ngasih ke masjid itu ada enggak? Yang ada apa? Kelentang, kelenteng, kelentong, kan gitu dibuka itu. Padahal jelas gitu. Ya. Nah inilah orang yang dengan kesyirikan kadang tidak sadar. Tidak sadar dirinya telah berbuat syirik. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini pentingnya kenapa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang kadang kita tidak sadari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan ini karena inilah kebodohan saya atas ilmu-ilmu yang ada. Ya.